sebelum kita mulai agar kita saling akrab terlebih dahulu, kita bisa perkenalan terlebih dahulu ya. Jadi perkenalkan, di sini saya Anissa Nuraini, bisa dipanggil Aini atau Aini, terserah kalian. Halo Aini. Halo adik-adik semuanya. Dan tentunya saya di sini nggak sendirian, karena ditemani oleh rekan saya sama Diana. Ya, jadi adik-adik di sini saya sendiri Aini yang akan melakukan pendulurannya, menyampaikan materi pendulurannya, dan di sini Kak Erina akan membantu sebagai fasilitator pada siang hari ini. Jadi sebelumnya di sini ada pamflet atau leaflet ya untuk bahan materi kita pada siang hari ini. Ini bisa dibagikan oleh Kak Erina untuk adik-adik bisa baca selama materinya sedang berjalan. Nanti adik-adik bisa menyampaikan juga pengetahuannya atau rasa penasarannya tentang materi kita yang akan dibahas pada siang hari ini. Sudah siap semuanya ya? Kita mulai ya materinya. Siap Pak. Jadi sebelumnya kakak buka lagi ya. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semuanya. Selamat siang Kak. Selamat siang adik-adik semuanya dari SMA Tumbuh Wulung ya. Ya. Ini jadi tadi pulang sekolahnya tadi jam berapa? Jam 1. Jam 1. Ya. Maaf ya, kakak mengganggu waktunya adik-adik semuanya karena harus mengikuti acara pembuluran kesehatan ini. Tiba-tiba mendadak diundang, nanti adik-adik udah mau bersedia. Sebelumnya kakak ucapkan terima kasih yang banyak. Jadi di sini saya Aini sebagai penyampai materi hari ini. Sebelum itu kita bisa buat keputusan atau buat kontak terlebih dahulu ya untuk waktu penyeluruhan kita pada siang hari ini. Jadi waktunya nanti adalah keseluruhan 30 menit, dimana 30 menit itu terdiri dari 15 menit penyampaian materinya, 10 menit untuk sesi tanya jawab, dan 5 menitnya untuk sesi evaluasi. Jadi sudah siap? Iya. Oke, kita mulai ya. Siang hari ini kita semua akan membahas tentang gizi seimbang pada remaja. Nah, apa itu gizi? Ada yang tahu nggak? Gizi adalah zat makanan pokok yang diperlukan bagi pertumbuhan dan kesehatan tubuh kita. Bagus sekali. Namanya siapa? Krisna Ayanda dari Pantai Enggara. Bagus ya. Dan kita tadi menyampaikan kalau gizi adalah zat makanan pokok yang diperlukan bagi pertumbuhan dan kesehatan tubuh. Jadi gizi itu adalah segala jenis zat terdiri dari beberapa zat-zat penting dari tubuh kita. Ada protein, karbohidrat, dan sebagainya yang dibutuhkan oleh tubuh. Itu yang dinamakan dengan gizi. Kemudian gizi seimbang itu apa? Gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi tersebut dalam jumlah yang pas sesuai dengan kebutuhan tubuh, yaitu jenis kelaminnya, sesuai dengan umurnya, dan juga sesuai dengan status kesehatannya masing-masing. Nah, jadi mengapa gizi seimbang itu penting bagi para remaja? Kenapa gizi itu sangat diperlukan dan penting bagi remaja? Remaja adalah seorang yang berusia 13 sampai 18 tahun, di mana saat seorang anak yang sebenarnya dari usia anak-anak itu beranjak ke usia remaja yaitu 13 sampai 18 tahun, itu remaja akan mengalami masa pubertas. Nah, pada tahap pubertas itu remaja akan mengalami pertumbuhan secara fisik, secara mental, dan psikologisnya. Nah, tidak tercukupinya gizi atau tidak terjadinya gizi yang seimbang pada masa remaja itu akan menyebabkan adanya terjadi gangguan dan hambatan dalam pertumbuhan bagi para remaja. Jadi sangat penting. Selanjutnya adalah pembahasan terkait 4 pilar dari gizi seimbang. Nah, gizi seimbang itu memiliki 4 komponen penting yang harus dipenuhi, sehingga apabila 4 komponen itu sudah terpenuhi, maka bisa disebutkan atau bisa dianggap teman-teman semuanya dari semuanya itu sudah mencapai gizi yang seimbang. Apa aja? Yang pertama ada dengan mengkonsumsi beraneka ragam makanan. Beraneka ragam makanan itu tidak maksudnya tidak harus makan nasi, terus langsung makan ini, langsung makan seblak, dan itu maksudnya. Jadi beraneka ragam di sini adalah beraneka ragam kandungan makanan yang mengandung zat-zat gizi tertentu. Contohnya yang pertama, adik-adik semuanya itu harus memenuhi kebutuhan karbohidrat. Contohnya karbohidrat apa aja ya? Ada yang tahu? Ada nasi, selain nasi, roti. Ya, roti, ada roti. Kemudian, bagus sekali. Jadi kebutuhan karbohidrat itu harus terpenuhi. Kemudian selain karbohidrat, adik-adik juga memerlukan kebutuhan protein.
Protein apa saja? Protein itu ada dua jenis, dibagi menjadi dua jenis, yaitu protein nabati dan protein hewani. Untuk contohnya protein nabati yang sehari-hari mungkin biasanya sering dimasakin oleh orang tua di rumah. Tempe, betul. Tapi bayi. Kalau protein hewani ada apa aja? Ya, telur, daging, sapi, ikan. Selain protein, dietnya juga harus memenuhi kebutuhan serat dan vitamin yang dapat ditemukan atau berasal dari buah-buahan, sayur-sayuran. Ayo, siapa yang di sini nggak suka sayur? Jadi gizi serat yang berasal dari sayur dan buah-buahan itu harus hati-hati. Cukupi, harus hati-hati. Konsumsi secara rutin, jangan tidak suka sama sekali. Mungkin bagaimana mengatasinya kalau ada yang tidak suka itu bisa mengkonsumsi suplemen. Misalnya dalam bentuk kapsul itu ada. Kalau misalkan nggak suka langsung sayur kan, mungkin ada yang merasa kalau makan sayur itu rasanya pahit. Atau kenapa kok nggak suka? Kembali ya, oke. Alasannya masuk akal dan bisa diterima ya. Jadi, tapi itu harus ada solusinya. Jadi juga harus memenuhinya dengan belilah suplemen-suplemen yang mengandung serat-serat sayuran itu ya, banyak yang tidak bisa minum obat. Jadi kalau itu permasalahannya nanti bisa diatasi. Jadi caranya tabletnya itu bisa aja. Nanti nggak akan, saya jamin nggak akan terasa. Jadi rasanya ada itu nggak akan sayur, tapi ada juga. Dan selanjutnya adik-adik juga harus mengkonsumsi semua jenis makanan tadi yang saya tadi itu harus dalam porsi yang teratur, porsi yang cukup, dan waktunya harus yang tepat. Kemudian yang kedua, pilar gizi seimbang yang kedua adalah biasakan perilaku hidup bersih dan sehat. Ada yang pernah mendengar kata-kata PHBS mungkin, perilaku hidup bersih dan sehat. Contohnya apa saja? Salah satu? Mandi, ya betul. Mandi sehari 2 kali. Cuci tangan. Cuci tangan sebelum apa ya? Makan. Terus. Kemudian berikutnya ada selalu memakai alas kaki dan pakaian bersih kalau mau mandi. Supaya apa harus memakai alas kaki dan pakaian yang bersih? Supaya terlihat adik-adik itu adalah orang yang bersih, menjaga kesehatannya. Juga maka alas kaki itu sangat penting ya, karena bahaya di jalan itu ada berbagai macam jenis ranjau ya, mulai dari ranjau yang lunak, ranjau yang lunak itu ya. Jadi itu tahu lah adik-adik ya. Ya ranjau-ranjau yang kasar yang keras itu kan bisa melukai. Kemudian yang pilar yang seimbang yang ketiga adalah adik-adik harus rutin melakukan aktivitas fisik. Jadi adik-adik itu harus punya aktivitas fisik yang rutin. Contohnya olahraga yang rutin itu harus punya. Adik-adik mungkin suka ada jenis salah satu ada olahraga ini dari kalian. Jogging aja. Kalau yang ini namanya siapa? Oh Yuyun ya. Sukanya olahraga apa nih? Biasa dance. Nah itu sangat juga sekali ya kalau dance itu ya, karena dance itu jadinya seluruh tubuh bergerak semuanya secara rata, jadi bisa seimbang. Minimal aja harus punya olahraga rutin itu dalam sehari itu minimal 15 menit aja. Misalnya Anda itu rasanya kayak capek, sering capek apa mager gitu ya. Nah itu bisa adik Anda itu di kasurnya aja langsung duduk diam 15 menit sambil kepalanya itu apa. Jadi manasan aja 15 menit. Insya Allah tubuhnya atau energi adik Anda itu bisa terpenuhi dengan baik. Kemudian yang keempat, adik-adik semuanya harus menjaga berat badan ideal. Jadi berat badan ideal itu apa? Berat badan ideal adalah berat badan yang sesuai dengan tinggi badan kita. Bisa dihitung banyak sekarang kan aplikasi-aplikasi di Play Store atau langsung aja ketik di Google. Caranya walaupun ketik cara menghitung berat badan ideal. Nanti rumusnya itu tinggi badan dikali berat badan dan akhirnya sesuai dengan ideal. Next. Ya selanjutnya kita masuk pada pembahasan mengenai apa saja masalah-masalah yang biasanya terjadi yang mempengaruhi gizi seimbang pada remaja. Yang pertama ada kekurangan energi kronis. Jadi kekurangan energi kronis atau KEK ini adalah gangguan atau masalah yang biasanya terjadi pada remaja akibat dari kekurangan nutrisi pada makanan yang sudah dikonsumsi dan biasanya disebut kronis. Kenapa disebut kronis? Jadi kronis itu artinya sudah lama atau sudah terjadi secara kronis. Kemudian yang kedua masalah yang biasanya terjadi adalah anemia. Anemia ada yang pernah dengar ya? Anemia itu kekurangan darah, di mana akibat kekurangan zat besi pada makanan yang dikonsumsi. Jadi adik-adik bisa terkena anemia kalau
adalah obesitas. Obesitas ini biasanya terjadi karena adik-adik itu biasanya mager tapi rasa laparnya itu sangat tinggi, jadi tidak pernah bergerak, tidak pernah olahraga, sehingga terjadinya penumpukan lemak pada tubuh yang menyebabkan berat badan adik-adik itu menjadi berat atau kelebihan berat badan. Berikutnya pembahasan mengenai apa saja penyebab dari masalah-masalah tadi itu. Masalah tadi itu biasanya disebabkan oleh apa? Yang pertama ada disebabkan karena kebiasaan makan dulu atau eating disorder. Jadi eating disorder ini adalah kebiasaan makan yang keliru yang biasanya dialami oleh para remaja. Contohnya apa? Eating disorder mungkin kalian pernah dengar ada orang yang habis makan rasanya langsung ingin muntah setelah makan. Biasanya alasannya berbagai macam. Ada dia karena memuntahkan karena ingin diet, jadi dia tetap kurus, hanya ingin memuaskan terlebih dahulu, enak makan pizza, enak makan burger, tapi aku nggak mau gemuk, muntahnya sama toilet. Itu disebut eating disorder. Kemudian yang kedua ada kesukaan yang berlebihan pada suatu makanan tertentu. Itu tidak baik. Misalkan tidak sukanya bubur ayam terus, bubur ayam terus, itu juga kurang baik. Jadi harus kita bisa mencari alternatif makanan yang lain, harus mengkonsumsi makanan yang berbeda. Kayak suka ayam terus, ayam, semua ada catatan. Kemudian yang ketiga disebabkan karena pola makan yang tidak sehat dan tidak teratur. Ini biasanya yang tidak. Saya tanya coba di sini, siapa yang tadi belum sarapan? Sarapannya jam berapa? Jam 10. Jadi waktu makan itu harus yang teratur dan harus pada jam makanan yang misalnya jadi jam sarapan itu pada pukul 6 pagi batasnya sampai jam 10. Kalau jam 11 siang itu sudah termasuk ya baru makan siang. Atau biasanya kebiasaan dari barat ini namanya itu brunch, breakfast plus lunch. Jadi sarapan ditambah makan siang itu disebut brunch. Bukan kebiasaan makan yang baik bagi para remaja. Para remaja harus makan 3 kali dalam sehari. Waktunya apa saja? Pagi, siang, dan malam. Dan yang terakhir apa ini kalau masalah pada remaja yang telah diberikan dari kami, yaitu adanya pemahaman gizi yang keliru. Contohnya adik-adik yang cenderung suka melakukan diet sembarangan. Dietnya nggak konsultasi dulu ke dokter, tiba-tiba langsung diet, langsung mengurangi porsi makan. Itu tidak baik ya adik-adik. Misalkan langsung pagi aku makan salad aja, nanti nggak usah makan siang, ya mengundang asam lambung gitu ya. Berikutnya adalah pembahasan mengenai bagaimana komposisi makanan yang seimbang pada remaja. Kalau tadi udah ngomongin makanan yang seimbang. Nah, porsi yang seharusnya dipenuhi itu berapa? Yang pertama, untuk karbohidrat, remaja harus memenuhinya minimal 360 atau itu sudah kategoritasnya ya, 360 sampai 400 gram yang mengandung energi sebanyak 2.400 sampai 2.650 kalori. Kemudian untuk protein, para remaja harus memenuhi kebutuhan proteinnya sebanyak 120 gram per hari. Kemudian untuk lemak, para remaja harus memenuhi kebutuhan lemaknya bisa dari susu, mentega, atau sejumlah 50 sampai 60 gram per hari. Kemudian untuk sayur dan buah, adik-adik harus memenuhi kebutuhannya minimal 300 sampai 400 gram per hari. Dan untuk air putih minimal 18 per hari atau kebutuhannya bisa 1.800 sampai 2.200 ml dalam sehari. Berikutnya, kalau tadi sudah membahas tentang berapa jumlah dari gizi itu harus dipenuhi, jadi di sini ada contoh menu seimbang dalam sehari untuk remaja. Jadi misalkan pagi itu waktu sarapan pada jam 6 sampai jam 9 pagi, adik-adik bisa mengkonsumsi contohnya nasi atau tidak suka nasi bisa bubur. Nah itu hitungannya beratnya adalah 120 gram. Yang kedua ayam atau daging atau ikan goreng. Jadi ada bisa mengkonsumsi ayam goreng atau ikan goreng dengan berat 50 gram. Kemudian sayur lodeh atau sop misalnya itu sebanyak 50 gram. Kemudian ada makan selinan pada jam 9 sampai jam 11 siang. Nah, itu ada bisa makan 9. Kalau jadi contohnya tulis solo ya, dari solo, jagung sus, lemper, ayam, itu beratnya 40 gram. Yang kedua, makan siang antara jam 11.30 sampai jam 2 siang. Adik-adik bisa mengkonsumsi nasi dalam jumlah 80 gram, kemudian sayur bayam atau kangkung beratnya 30 gram, tahu 25 gram. Kalau misal contohnya untuk protein dalamnya ada udang crispy, adik-adik bisa mengkonsumsi dengan jumlah 25 gram. Lalu nanti ada waktu makan selingannya pada jam 3 sore sampai 5 sore.
kemudiannya ditambah dengan telur matang atau telur dadar yang sebenarnya beratnya adalah 20 gram. Next. Oke, jadi presentasi dari yang sudah kakak sampaikan ini tadi yang sudah berakhir ya terkait pembahasan mengenai gizi seimbang pada remaja. Jadi sekarang sebelum menuju ke evaluasi dan kesimpulan, kita memasuki sesi tanya jawab terlebih dahulu. Jadi silakan bagi adik-adik yang memiliki pertanyaan atau ingin tahuannya terkait apa yang sudah dibahas tadi mengenai gizi seimbang pada remaja. Kakak persilakan untuk angkat tangan, perkenalan dulu namanya siapa. Silakan. Silakan namanya. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Yudha Sriawati dari Kampus Unpad. Di sini saya pertanyaan di pendidikan komposisi asupan gizi seimbang pada masyarakat. Kan berarti seperti hasil lakukan dan kondisi kembali. Pertanyaannya, jika kalau di rumah saya tidak ada timbangan pertimbangan lantas gimana kita bisa tahu ukurannya apa sebenarnya? Terima kasih. Oke, baik. Sebenarnya kita diupload dulu ya, sekali ya pertanyaannya. Jadi di sini tanya, bagaimana cara kamu menangani kalau rumah tidak ada timbangan? Biasanya kan jadi timbangnya ada gambar berapa? Jadi cara mengatasinya bagaimana kira-kira? Harus punya timbang. Kalau tidak punya, jadi biasanya ada di sekarang kalau bukan belum ada yang buat ya sekarang makin berkembang ada yang buat piring dalam porsi ini ada yang ada. Jadi sepiring itu biasanya misalnya begini, dia itu ada yang bisa dipakai atau ada yang bisa diusuk ulang atau bisa digunakan kali. Jadi dia bisa ya jadi harus memiliki usaha untuk beli ya itu tadi yang murah kok biasanya ada untuk orang jadi itu tadi kita ada porsinya. Yang ini cuma nasi sedikit berapa gram, lauk berapa gram, yang kedua sayur juga. Terima kasih ya. Oh ya, terima kasih banyak ya pertanyaannya. Mungkin dari adik-adik yang lain ada yang bertanya apa ya? Silakan perkenalkan namanya. Perkenalkan nama saya Antoni. Ya. Saya mau nanya, jika sehari makan 2 kali itu termasuk lama atau tidak? Tahan dulu. Yang ini bertanya, apakah makan yang sehari itu 2 kali saja itu termasuk sehat atau tidak? Atau tidak? Jadi jawabannya, kalau waktu sehat atau tidak, yang mengerti kondisi tubuh masing-masing, yang memiliki jam pola makan masing-masing itu perlu diingat harus kembali atau tidak. Jadi setiap orang itu masing-masing memiliki cara atau sudah kebiasaan yang berbeda-beda. Jadi misalnya Alfi sudah biasa makan 2 kali dalam sehari. Kalau itu tidak apa sebenarnya sarapannya beda ya kalau ya. Iya. Terus nanti makan lanjut makan sore atau makan malam. Jadi di situ biasanya apakah itu sudah seimbang? Jadi jawabannya belum. Jadi belum seimbang. Tapi apakah itu cukup untuk memenuhi energi aktivitas sehari-hari? Apakah itu tidak akan menjadi masalah pada situasi? Tapi yang merasakannya tidak ada kan? Tidak ada. Tidak ada. Artinya kayak rasanya aktivitas sudah mengikuti itu karena sudah terbiasa. Jadi misal seimbangnya remaja harus makan 3 kali sehari. Dia tidak harus bisa membuat kebiasaan baru dengan makan kalau mau menyeimbangkan. Tapi kalau itu masalah sudah cukup bisa tidak ada masalah kok. Tapi selama masalah 2 kali makan harus itu porsinya sudah pas tidak langsung menyeimbangkan. Terus nanti berbeda. Jadi itu mungkin tidak bisa memiliki keadaan. Jadi dirasakan kalau terima kasih Mbak. Sama-sama. Bagaimana? Kalau ada yang bertanya lagi? Jadi sudah cukup ya? Iya. Jadi sekarang buat adik-adik supaya tidak nanti lagi. Kita semua pemanasan dulu. Jadi taruh penelitian dulu. Jadi ini bisa menggunakan kepalanya ke atas. Kita hitung ya sampai 2 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tentunya kepalanya kita tulis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang tangannya ke depan semuanya. Jadi pasti bisa. Nah, jadi bedanya begini. Kita sekarang memasuki fase evaluasi. Jadi fase evaluasi ini kakak akan mengevaluasi dari apa yang sudah kakak sampaikan dari tadi. Mulai dari awal hingga akhir, adik-adik harus menjawab dengan tepat. Harus menjawab dengan tepat ya. Boleh ini aja boleh. Sudah siap? Siap. Yang pertama, apa itu gizi? 1, 2, 3. Gizi adalah makanan pokok yang diperlukan bagi pertumbuhan dan kesehatan tubuh. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, apa itu remaja?
Remaja. 2, 3. Remaja adalah seseorang yang berusia 13 sampai 18 tahun. Setelah masuk di usia remaja, anak akan mengalami masa pubertas. Pertanyaan yang selanjutnya, sebutkan 4 pilar dari gizi seimbang. 1, 2, 3. 1. Konsumsi rasa makanan sehat. 2. Perilaku hidup bersih dan sehat. 3. Melakukan aktivitas fisik. 4. Menjaga berat badan ideal. Pertanyaan selanjutnya, sebutkan 3 permasalahan yang sering terjadi pada remaja. 1, 2, 3. 1. Kurang elektronis. 2. Kurang tinggi badan. 3. Anemia. 4. Obesitas. Kalau tadi sudah menjawab apa yang permasalahannya, sekarang sebutkan 4 penyebab permasalahan gizi pada remaja. 1, 2, 3. 1. Kebiasaan makan yang buruk. 2. Pola makan tidak sehat dan tidak teratur. 3. Kesukaan makanan tertentu dan benar. 4. Pemahaman gizi yang keliru. Sekarang saya mau tanya satu-satu. Mulai dari Elida, disebutkan berapa porsi karbohidrat yang seimbang yang harus dipenuhi remaja dalam sehari. 360 gram per hari. Selanjutnya kakak mau tanya sekali sih. Sebutkan berapa jumlah protein yang harus dipenuhi oleh remaja dalam sehari. 120 gram per hari. Selanjutnya, Enda, sebutkan adanya kita suka sayur dan buah tadi ya. Seharusnya dalam sehari harus memenuhi kebutuhan sayur dan buah berapa banyak? 100 sampai 400 gram. Betul. Selanjutnya, Yuyun. Remaja tidak semua harus mengkonsumsi air putih minimal berapa gelas dalam sehari? 8. Betul. Sekarang kakak ingin tanya mengenai porsi, contoh porsi dalam sehari. Itu misalnya makan apa? Pertama, kita mau tanya ke Yuyun. Untuk porsi makan kaki, contohnya adik bisa mencontohkan berapa? Kalau nasi, ayam goreng, satu saus dan ditambah dengan susu. Nah, itu pertanyaan yang adik-adik, kita telah selesai melakukan fase evaluasi ya dari kegiatan penyuluhan kesehatan ini. Di sini kakak ingin menunjukkan kita para remaja harus bisa menuju gizi yang seimbang. Jadi harus itu sebuah keharusan di mana remaja itu harus mau untuk memiliki perilaku dan memiliki kesadaran akan pentingnya gizi seimbang. Jadi mari bersama membangun gizi seimbang menuju bangsa Indonesia yang sehat, berprestasi, dan remaja sehat yang terbebas dari anemia. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya Insan Raini selaku penyuluh kesehatan hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.